Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema memuliakan Al-Quran. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, serta tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti pada saat ini. Saudara-saudara yang saya cintai, tentunya kita semua mengetahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari berbagai banyaknya mukjizat Nabi Muhammad. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang mengandung banyak sekali hikmah serta petunjuk dan juga pengajaran. Ia mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik, ketinggian serta kekuatannya juga melebihi gunung, seperti yang tertera dalam surah ke-59 ayat 21 yang memiliki arti, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dari arti ayat tersebut tentunya kita mengetahui bahwa kita sebagai umat muslim dan juga sebagai manusia yang telah diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya dapat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, kita juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi kehidupan keseharian kita. Namun, dari masa ke masa masih banyak sekali orang-orang yang menghina serta merendahkan Islam. Bahkan Al-Quran serta Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu objek penghinaan mereka. Seperti contohnya pada masa Rasulullah, di mana seorang Musailamah Al-Kadzab merupakan tokoh kafir di Mekah yang mengaku menjadi seorang nabi serta memalsukan Al-Quran. Dari pengakuan tersebut sebagai nabi dan juga membuat Al-Quran yang palsu, tentunya itu sangat menghina Islam. Tidak cuma di zaman Rasulullah doang, tapi juga di zaman-zaman modern seperti pada saat ini. Semakin banyak orang-orang yang bermunculan serta orang-orang yang menghina Al-Quran dan juga mengaku sebagai nabi. Salah satu contohnya itu seperti orang Surabaya yang menginjak-injak Al-Quran. Bahkan dia memviralkannya di media sosial. Tidak hanya kasus tersebut, masih banyak orang-orang yang menghina agama Islam dan juga mempostingnya di media sosial dengan berbagai macam alasan, seperti salah satu contoh alasannya ingin menjadi viral. Bahkan ada juga yang memang sangat membenci Al-Quran sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh tersebut. Perlu kita yakini juga bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Rasulullah SAW masih hidup, umat muslim merupakan umat yang sangat berwibawa karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan yang tidak berseberangan tentunya dengan Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan perilaku dari berbagai lini kehidupan mereka, baik di bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan syariat-syariat Islam. Namun kita sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Tak hanya itu, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan dia akan menghinakan beberapa kaum lainnya dengan kitab Al-Quran ini. Dari hadis riwayat Muslim,
Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang membaca, mengkaji, serta mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan menghina mereka yang merendahkan serta mencampakkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.